Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Fitri dengan NIM 8565117336. Saya merupakan mahasiswa semester 7 dari UPBJJ Universitas Terbuka Pekanbaru dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun alat dan bahan yang perlu saya sediakan yaitu ada 7 buah gelas plastik dengan ukuran 500 ml dan 7 buah gelas plastik dengan ukuran 300 ml yang masing-masing telah diberi label tertentu. Selanjutnya, ada deterjen, ada biji kacang hijau, ada wadah dengan ukuran 1000 ml, air secukupnya, sendok dengan ukuran tertentu, pinset, ada tisu, ada wadah dengan ukuran 500 ml, tabel pengamatan, alat tulis, penggaris atau ukuran untuk menentukan ukuran dari biji kacang hijau, wadah yang bisa menutup kecambah dari biji kacang hijau yang kedap akan cahaya. Baiklah, adapun cara kerjanya yang pertama yaitu saya telah menyediakan 7 gelas plastik yang terdiri dari macam-macam label, yaitu yang pertama ada label kontrol, label dengan 100%, label dengan 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Cara yang pertama, kita akan mengambil terlebih dahulu gelas ukur dengan ukuran 1000 ml. Selanjutnya, saya akan mengambil deterjen. Deterjennya akan saya masukkan ke gelas ukur yang memiliki ukuran 1000 ml. Selanjutnya saya akan mengambil sendok untuk mengaduknya hingga tercampur dengan rata. Baik, di sini larutan deterjennya telah tercampur dengan rata dengan airnya. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan air deterjen yang telah tercampur dengan air ke dalam wadah 100% dengan konsentrat deterjen 100% dengan takaran 500 ml. Baik, sudah kita isi ke konsentrat yang 100%. Selanjutnya, untuk menjadikan dia konsentrat 50%, maka kita akan menambahkan air dengan takaran 500 ml. Kita aduk kembali. Baik, di sini konsentrat air deterjen sudah berubah menjadi 50%. Kita pindahkan ke wadah yang telah diberi label 50%. Sebanyak 500 ml. Baik. Selanjutnya, untuk mengubahnya ke 25%, kita akan menambahkan 500 ml lagi air ke dalam
wadah atau alat ukur, gelas ukur yang 1000 ml tadi. Kita tambahkan 500 ml. Kita aduk kembali. Oke, air deterjen sudah berubah menjadi konsentrat 25%. Lakukan tahap tersebut secara berulang, tambahkan 500 ml air ke dalam larutan, maka larutan berubah menjadi 12,5%. Masukkan ke gelas plastik yang ukuran 12,5%. Tambahkan air 500 ml lagi, maka larutan akan berubah menjadi 6,25%. Tambahkan 500 ml air lagi, maka larutan akan berubah jadi 3,1%. Baik, setelah 7 gelas ini terisi, langkah selanjutnya kita akan merendam biji kacang hijau dengan air. Baik, di sini saya akan memilih biji kacang hijau yang terendam dan yang mengapung akan saya sisihkan atau saya buang. Karena biji kacang hijau yang terendam adalah biji kacang hijau yang baik dan yang biji kacang hijau yang mengapung adalah biji kacang hijau yang kurang baik. Maka akan kita sisihkan terlebih dahulu. Baik, di sini kita akan sisihkan biji kacang hijau yang mengapung. Sudah, langkah selanjutnya kita akan meletakkan biji kacang hijau kira-kira 10 ke dalam gelas yang telah kita isi dengan konsentrat deterjen. Dengan label masing-masing, setiap masing-masing label kita akan meletakkannya 10. Baik, setelah kita mengisi biji kacang hijau ke dalam masing-masing gelas yang telah diberi label dan telah kita isi dengan air deterjen dengan konsentrat masing-masing. Selanjutnya kita akan menunggu sampai dengan 5 menit. Selagi menunggu kacang hijaunya terendam selama 5 menit, kita akan mengisi tisu ke dalam gelas plastik dengan ukuran 300 ml yang juga telah diberi label masing-masing. Setelah selesai, masukkan air 2-3 sendok makan ke dalam gelas plastik yang berukuran 300 ml dengan sesuai dengan label mereka masing-masing.
Setelah 5 menit, biji kacang hijau yang kita rendam dengan air konsentrat deterjen, kita keluarkan dan akan kita pindahkan ke wadah gelas plastik yang berukuran 300 ml. Baiklah, biji kacang hijaunya akan kita pindahkan ke gelas plastik ukuran 300 ml dan setiap gelas plastik dengan label mereka masing-masing akan kita masukkan 10 biji dari kacang hijau tersebut. Baiklah, setelah kita memasukkan biji kacang hijau ke dalam masing-masing 7 dari 7 gelas plastik yang ukuran 300 ml, kita akan menutupnya. Baiklah, setelah kita memasukkan biji kacang hijau ke dalam gelas plastik yang ukuran 300 ml, kita akan menutupnya dengan penutup yang kedap akan cahaya dan tidak akan terkena cahaya apapun sama sekali. Dan kita akan menunggunya selama 24 jam. Setelah nanti 24 jam, kita akan memeriksa perkembangan dari kecambah biji kacang hijau kita. Baiklah, setelah 24 jam berlalu, kita akan mengecek bagaimana kondisi dari hasil perkecambahan kita yang telah kita diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam berlalu, saya akan mengamati perkembangan dari biji kacang hijau yang telah saya tutup. Dapat dilihat dari sini bahwa pertumbuhan biji kacang hijau sudah mulai mengeluarkan akar. Namun, pada konsentrat deterjen yang tinggi, akar yang terlihat masih sangat sedikit. Dapat kita lihat di sini bahwa semakin tinggi konsentrat dari deterjennya, maka semakin kecil pula pertumbuhan akar pada biji kecambahnya. Untuk lebih akurat, di sini saya akan mengukur panjang kecambahnya dengan mistar. Lakukan pengukuran pada 10 biji kacang hijau yang ada di setiap masing-masing gelas labelnya. Baiklah, setelah kita selesai menghitung panjang dari setiap akar pada perkecambahan yang ada, selanjutnya kita akan menutupnya kembali
dan kita akan menunggunya selama 48 jam. Nanti setelah 48 jam kita akan menghitung kembali berapa panjang dari akar setiap biji kecambah kacang hijau yang telah kita tutupi. Baiklah, saya akan menutupnya. Kita akan menunggu 48 jam. Setelah 48 jam, kita akan melihat kondisi dari biji kecambah kacang hijau kita. Di sini saya akan mengukur kembali pertumbuhan dari akar biji kacang hijaunya. Di sini nampak terlihat jelas bahwa deterjen berdampak negatif untuk pertumbuhan perkecambahan biji kacang hijau karena mengganggu pertumbuhan dari akarnya.